Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai mengapa tahlilan atau mengapa membaca tahlil. Video ini melengkapi dari dua video saya sebelumnya tentang bagaimana panduan memimpin tahlil dan juga yang kedua bagaimana panduan memimpin doa tahlil. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, dari judul tadi mengapa tahlilan atau kalimat yang lengkap barangkali mengapa kita membaca tahlil. Biasanya kita lakukan sebelum memanjatkan doa. Biasanya pada saat kita atau di sekitar kita ada orang punya hajat mau memanjatkan doa, biasanya di pertemuan itu diawali dengan membaca tahlil. Hajat doa tentu macam-macam, bisa saja hajatnya sedang pindahan rumah, tasyakuran, lalu sedang walimatul urus, pernikahan, lalu misalnya juga memanjatkan doa mengiringi atau memperingati kematian, ya, meninggalnya orang tua, saudara, dan seterusnya. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, tahlil itu adalah sama dengan zikir. Bacaan kalimat tahlil adalah salah satu bentuk zikir. Jadi kalau saya mendasarkan pada salah satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begini hadisnya: Wa an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yakulu bersabda, afdholu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Atau tidak ada Tuhan selain Allah. Rawahut Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. Jadi kalimat zikir itu adalah salah satu bentuk, maaf, kalimat tahlil, saya ulang, saya mohon maaf. Kalimat tahlil, la ilaha illallah, itu adalah salah satu bentuk zikir. Tentu banyak bentuk zikir lainnya. Ketika kita habis sholat fardu, kita berzikir, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim 3 kali, itu zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga zikir. Asmaul husna itu juga zikir. Lalu zikir-zikir yang panjang, istighosah itu juga zikir, rotib itu juga zikir. Jadi banyak sekali bentuk zikir dan tahlil ini adalah salah satu bentuk zikir. Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, tentang perintah zikir ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Di antaranya kami ambilkan dua di antaranya. Kalau kita merujuk di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini perintah zikir yang pertama. Lalu dasar perintah zikir yang kedua bisa kita jumpai di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Lalu sambungannya tentang bertasbih itu di 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Itu yang ayat 41, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Itu yang ayat 42. Dengan demikian,
Semoga dengan dua ayat ini ya kita mantap ya. Jadi bahwa zikir ini ada dasarnya. Bapak Ibu pemirsa, berikutnya adalah fadilah atau keutamaan berzikir. Jadi kenapa sih kita berzikir? Di dalam salah satu hadis qudsi, ini yang menjadi rujukan bahwa zikir ini bisa menjadi salah satu sebab, saya ulang, menjadi salah satu sebab dikabulkannya permintaan kita, dikabulkannya doa kita. Jadi ini kita dasarkan pada hadis riwayat Imam Muslim yang derajatnya adalah sahih. Saya temukan hadis senada dengan ini ada 6 lagi hadis ya yang teksnya sedikit berbeda tetapi substansinya senada, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari derajatnya sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi derajatnya sahih, hadis riwayat Abu Dawud derajatnya sahih, hadis riwayat Imam Ahmad derajatnya sahih, hadis riwayat Al-Hakim derajatnya sahih, dan hadis riwayat Ibnu Sahin derajatnya hasan. Hadisnya panjang, jadi nanti saya mencoba memberikan terjemahan bebasnya. Nah, jadi hadis yang panjang ini nanti kita penggal-penggal biar maaf maksud saya kita potong-potong ya, satu kalimat beberapa kalimat begitu kita terjemahkan. Jadi hadisnya berbunyi Innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula yabtaghuna majalisad dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ini ada yang saya garis bawah ini, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimmastajaru. Yang panjang ini coba kita terjemahkan dengan terjemahan semoga bisa lebih mudah difahami. Saya ulang, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula yabtaghuna majalisad dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di muka bumi untuk mencari majelis zikir. Fa'idha wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnihatihim hatta yam'alu ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jika menemukan majelis zikir, mereka pun ikut duduk bersama orang-orang yang sedang berzikir itu, dan satu sama lain saling membentangkan sayapnya hingga memenuhi ruang antara mereka dan langit dunia. Lalu selanjutnya, faida tafarraku aroju wasamitu ila sama. Apabila orang-orang yang berzikir itu telah selesai, telah bubar, mereka pun membumbung naik ke langit dunia. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lam bihim min aina ji'tum. Lantas Allah bertanya kepada para malaikat, dari manakah kalian? Fayaquluna ji'na min inti ibadillaka fil ard. Kami datang dari tempat para hambamu di bumi. Yusabbihunaka, mereka bertasbih. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir. Wa yuhallilunaka, mereka bertahlil. Wa yahmadunaka, mereka bertahmid. Wa yas'alunaka, dan bermohon kepadamu. Artinya bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, bertahmid kepadamu, dan bermohon kepadamu. Lalu berikutnya, qala wa madza yas'aluni qalu yas'alunaka jannataka. Apa yang mereka minta padaku? Mereka meminta surgamu. Qala wa hal ra'ai jannati? Apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ayrab. Tidak, wahai Rob. Qala fa kaifa law ra'au jannati? Bagaimana jika mereka melihat surgaku? Qalu wa yastajiruna. Mereka juga memohon perlindungan kepadamu. Qala wa mimma yastajirunani. Dari apa mereka minta perlindunganku?
Qalu min narik, min narika, min narik. Dari nerakamu. Min narika ya Rabb. Dari nerakamu, wahai Rabb. Qala, wahal ru'ai nari. Apakah mereka melihat nerakaku? Qalu, la, tidak. Fakaifa law ra'au nari. Bagaimana seandainya mereka melihat wujud nerakaku? Qalu wa yastaghfirunaka. Mereka memohon ampunan kepada. Ini dialog antara Allah dengan malaikat. Lalu berikutnya intinya yang tadi saya garis bawah dan ini saya cetak dengan warna berbeda ini. Fayaqulu qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka. Fa'aqtoituhum, memberikan masa'alu wa ajartuhum mimmastajaru. Memberikan apa yang mereka minta dan melindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan darinya. Ini luar biasa fadilahnya. Lalu masih ada susulannya kalimat berikutnya. Qala fayaquluna rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Malaikat mengatur lagi, wahai Rabb, di antara mereka ada fulan, seorang hamba yang mempunyai banyak kesalahan atau dosa. Dia hanya melintas dan ikut duduk bersama mereka. Fayaqulu, Allah berfirman, walahu ghafartu humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Aku juga mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. Inilah fadilah dari berzikir yang luar biasa, ya, di mana tradisi atau kebiasaan tahlilan. Tahlilan itu bahasa Jawa, artinya kegiatan membaca tahlil, itu tahlilan. Kalau yasinan, kegiatan membaca Al-Quran surat Yasin. Kalau berjanjen, kegiatan membaca kitab Al-Barzanji. Nah, mestinya berjanjinan atau disingkat lagi menjadi berjanjen. Libaan, kegiatan membaca kitab liba. Seperti itu. Para pemirsa, Bapak Ibu yang saya hormati, hakikat tahlilan, jadi kegiatan tahlilan itu kan satu paket di situ ya. Itu di sana akan ada majelis doa, karena biasanya setelah tahlil pasti diikuti doa. Dan doa ini adalah inti dari pertemuan itu sebetulnya. Inti dari pertemuan itu adalah memanjatkan doa. Sebelumnya kita berikan, kita melakukan bacaan tahlil, dengan mengharap kepada Allah, tahlil, bacaan tahlil itu menjadi salah satu sebab terkabulnya doa berdasarkan hadis yang saya jelaskan di depan tadi. Lalu tahlilan juga berisi majelis dzikir. Tahlilan juga berisi majelis silaturrahim. Tahlilan juga berisi majelis ilmu. Seandainya setelah doa bersama sebelum ramah tamah, lalu ada salah satu biasanya imam tahlil yang memberikan mauidhah hasanah. Ya, itu juga akan ada majelis ilmu. Di situ juga sebagai sarana sedekah dari sahibul bait kepada para tamu yang hadir. Ya, di situ juga ada ungkapan syukur. Sehingga satu kegiatan tahlilan, sebetulnya para kiai-kiai kita, para guru-guru kita telah mengajari bagaimana paket tahlilan itu sebetulnya berisi banyak majelis-majelis doa, zikir, silaturahim, ilmu, sedekah, syukur yang terhimpun dari satu dalam kegiatan yang disebut tahlilan. Jadi ini menjawab yang ada di judul video ini, mengapa kita melakukan tahlilan atau mengapa kita membaca tahlil. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini semata-mata apa yang saya ketahui. Saya masih murid, masih berguru, masih santri. Apa yang saya ketahui dari guru-guru saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.